Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, barusan kalian sudah menyimak materi pada video pembelajaran untuk mapel IPA tematika subtematika. Di video ini kita akan lanjutkan materi daring kita dengan membahas materi yang ada di modul spekta tentunya pada tematika subtematika untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Silakan kalian buka modul kalian pada halaman 17 dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan belajar daring di video kedua ini kita mulai. Soal nomor 1, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara, tentu jawabannya adalah secara bijaksana. Nomor 2, berikut bagian tubuh hewan yang dimanfaatkan jika dirawat dengan baik. Yang benar adalah, lihat yang A, kuda, di situ tertulis telur. Tidak ada kuda yang bertelur kan anak-anakku. Yang kedua yaitu sapi, dimanfaatkan dagingnya, ini benar. Susunya juga benar. Kulitnya juga benar. Kulit sapi biasa digunakan untuk kerupuk rambak atau kadang juga dimanfaatkan untuk bahan pembuatan beduk dan rebana. Soal nomor 3, Pak Harun merawat pohon mangganya dengan baik. Bagian pohon mangga yang dapat dimanfaatkan Pak Harun adalah, mangga adalah sejenis pohon yang banyak menghasilkan buah-buahan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C, yaitu buahnya dapat digunakan untuk makanan. Nomor 4, ulat sutra, domba, dan tanaman kapas sangat berguna bagi manusia. Manusia memanfaatkan ulat sutra, domba, serta tanaman kapas sebagai bahan baku industri pakaian atau busana. Selanjutnya nomor 5, pasangan tumbuhan dan manfaatnya dalam tabel berikut yang tepat adalah, lihat di situ pilihannya anakku. Yang A, sawi digunakan untuk kosmetik. Ini belum pernah ya diterapkan oleh manusia membuat kosmetik dengan bahan baku sawi. Yang B, bambu. Bambu digunakan sebagai bahan bangunan. Anak-anak pernah pergi ke lesehan atau tempat makan yang berupa bilik-bilik yang terbuat dari bambu. Pada zaman dulu banyak rumah-rumah orang, rumah-rumah penduduk yang menggunakan bahan gedek. Gedek adalah sejenis dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Jadi nomor 5 jawabannya yang B. Nomor 6, mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Barang sekali pakai itu banyak contohnya anak-anak di sekitar kita. Misalnya kalau kamu lihat ketika kita membeli pakaian, di situ pakaian biasanya terbungkus oleh plastik. Nah, plastik pembungkus pakaian ini biasanya langsung kita buang begitu saja karena merupakan barang sekali pakai. Nah, hal itu harus kita kurangi, kita reduksi. Nah, perilaku yang sama dengan perilaku di atas untuk mengurangi penggunaan barang sekali pakai adalah yang do, yaitu dengan mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk kompos. Nomor 7, akibat jika melakukan penebangan hutan secara liar, yaitu ada 2. Yang pertama bisa menimbulkan longsor. Nah, yang kedua adalah hilangnya habitat atau tempat hidup asli bagi tumbuhan atau flora dan fauna. Nomor 8, cara yang dapat dilakukan untuk menjaga
keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Sekali lagi, menjaga kelestarian. Di sini ada 3 jawaban yang merupakan perbuatan yang justru bisa mengancam kelestarian lingkungan. Hanya 1 jawaban yang benar, yaitu yang do, menanami pohon di lereng perbukitan agar tidak mudah terjadi erosi bahkan longsor. Kemudian nomor 9, kegiatan tidak mencintai lingkungan dapat kita lihat pada kegiatan yaitu membuang sampah ke sungai. Bahaya anak-anak, apalagi di musim hujan, jika sungai banyak sampah maka aliran sungai akan terhambat sehingga bisa terjadi banjir. Nomor 10, hilangnya habitat asli tumbuhan dan hewan di hutan umumnya diakibatkan karena aktivitas manusia, yaitu mereka melakukan pembakaran hutan untuk dijadikan daerah pemukiman, perindustrian, atau juga sebagai lahan pertanian. Ini harus kita hindari dan kita cegah. Sekarang kita berlanjut ke soal isian singkat angka Romawi 2. Nomor 1, jika tanaman terserang hama, hama itu apa? Jenis hewan atau tumbuhan yang mengganggu tanaman lainnya. Nah, sebaiknya apa yang kita lakukan? Yaitu dengan disemprot dengan pembasmi hama. Ada banyak jenisnya, ada pestisida, ada insektisida, ada herbisida, dan lain sebagainya. Nomor 2, memanfaatkan sumber daya alam harus dengan cara menjaga kelestarian lingkungan, utamanya lingkungan di sekitar kita. Nomor 3, tanaman padi yang dirawat dengan baik akan menghasilkan panen yang melimpah. Artinya hasil panen dari sawah akan banyak jumlahnya dan tentu saja menguntungkan para petani. Lanjut nomor 4, manfaat melakukan reboisasi atau penghijauan di daerah perbukitan yang gundul, yaitu dapat mencegah terjadinya longsor di sekitar daerah tersebut. Nomor terakhir untuk soal isian singkat, nomor 5, agar hewan dapat dimanfaatkan bagian tubuhnya oleh manusia, sebaiknya kita rawat dengan baik tentunya. Kita lanjut ke angka Romawi 3 untuk soal uraian anak-anakku. Soal nomor 1, tuliskan bagian dari hewan sapi serta itik yang dapat dimanfaatkan manusia. Untuk sapi, hal yang kita manfaatkan antara lain dagingnya, susunya, kulitnya, juga tenaganya. Karena dulu para petani kalau membajak sawah menggunakan sapi untuk menarik alat bajaknya. Bagaimana dengan itik? Itik dapat dimanfaatkan dagingnya, kemudian telurnya, juga jangan lupa bulunya. Bulu itik, entok, dan angsa itu merupakan bahan baku pembuatan shuttlecock pada permainan bulu tangkis. Nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang pelestarian lingkungan hidup? Berarti yang ditanya definisi atau pengertiannya, yaitu upaya untuk menjaga lingkungan tetap lestari dan tidak mengalami kerusakan. Masih bersemangat anak-anakku mengikuti pembelajaran lewat video ini? Kita lanjut ke nomor 3. Mengapa kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Alasan kita menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita adalah
agar kelangsungannya dapat terjaga untuk generasi yang akan datang. Ingatlah, generasi yang akan datang memiliki hak yang sama untuk menikmati sumber daya alam yang ada di negeri Indonesia tercinta ini. Nomor 4, perhatikan gambar berikut anak-anak. Itu gambar apa? Gambar itu adalah gambar orang sedang melakukan reboisasi atau penghijauan. Sebutkan manfaat yang akan didapat jika kita melakukan kegiatan seperti pada gambar. Manfaatnya adalah menjaga sumber air dan kualitas udara bersih yang ada di sekitar kita. Untuk pertanyaan terakhir, nomor 5, sebutkan contoh sikap mencintai lingkungan. Apa saja? Misalnya, yang pertama, kita tidak membuang sampah di sembarang tempat, misalnya di sungai. Dan yang kedua, janganlah kita menebang pohon-pohon yang ada di hutan. Demikian anak-anakku video pembelajaran IPS pada tematika, subtematika pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa hari ini adalah hari Jumat. Untuk kalian anak-anakku yang putra, jangan lupa untuk pergi ke masjid menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.